Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara atau TKP dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas selesai dilakukan. Kebakaran yang terjadi di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan menghanguskan 200 rumah warga hingga memaksa 375 kepala keluarga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Kebakaran yang di Manggarai sudah ditangani dari damkar, 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang diminta keterangan sampai saat ini? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Polisi juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas damkar. 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak, sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini kondisi korban kebakaran yang melanda permukiman di Manggarai, sudah ada rekan Elsa Casey di posko pengungsian korban kebakaran RW 06 dan RW 012 Manggarai. Iya, Elsa, bagaimana suasana terkini di posko pengungsian? Apakah sudah ada bantuan yang didapatkan oleh para pengungsi? Ya, Togi dan juga Yasmin, pasca kebakaran yang melanda 3 RW di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, situasi terkini memang kebakaran ini menyebabkan ribuan warga harus mengungsi dan Pemda DKI Jakarta telah menyiapkan 5 posko pengungsian sementara. 5 posko pengungsian tersebut tersebar di Kelurahan Manggarai ini antara lain di SDN 05 Manggarai, SDN atau di Pasaraya Manggarai, kemudian di RW 06 dan juga RW 012, kemudian posko juga terdapat di KA Bandara dan juga di Masjid Budi Asih. Dan di tempat saya berada yaitu saat ini merupakan posko pengungsian RW 6 dan RW 12, di mana posko ini merupakan salah satu posko paling padat, di mana paling dekat dengan lokasi kejadian. Dan seperti Anda dapat lihat di layar kaca Anda, untuk sekitar 2 malam terakhir warga sudah menginap di posko pengungsian yang tempat ini sebenarnya merupakan gedung penyimpanan atau gudang dari PJKA, dan diestimasi saat ini ada ratusan warga yang sedang mengungsi di sini tersebar. Mereka merupakan warga dari 2 RW yaitu RW 06 dan juga RW 012. Memang sejumlah bantuan sudah didapatkan oleh warga masyarakat di sini, terutama bantuan berupa makanan, tetapi bantuan yang lainnya juga masih terus dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui secara lebih langsung seperti apa kebutuhan dari masyarakat, saya sudah bersama dengan salah seorang pengungsi dari RW 012, yaitu dengan Pak Iwan. Selamat pagi, Pak Iwan. Pagi. Pak Iwan, izin tanya Pak, mungkin Bapak sebagai salah satu korban, kira-kira di sini seperti apa kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, Pak? Kalau mengingat kebutuhan, kalau masalah pangan, saya rasa cukup, alhamdulillah berkah. Cuman yang masih kami butuhkan itu model kayak perlengkapan buat tidur, selimut atau alasnya. Kedua juga perlengkapan buat bayi, susu, pampers, dan obat-obatan. Begitu sama juga dengan kebutuhan tempat tinggal kami, Mbak. Kami nggak mungkin selamanya di sini. Mengingatkan ini kantor yang masih aktif dari kantor PJKA. Jadi kemungkinan kami nggak bisa lama di sini. Kami mengharapkan dari pihak Pemda bisa menempatkan kami di Rusun Pasar Rumput. Saya sangat berharap itu. Bapak,
Mungkin pertama terkait dengan kebutuhan krusial seperti obat-obatan. Obat-obatan seperti apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat di sini, Pak? Pak, yang biasa umumnya model tolak angin, terus bat batuk, buat perlengkapan bayi itu yang kami butuhkan di situ. Lalu kemudian tadi terkait juga dengan harapan warga di sini untuk tempat tinggal, Pak. Mungkin bisa dielaborasi, Pak, nantinya masyarakat menginginkan seperti apa tindak lanjutnya dan mungkin mengharapkan bantuan seperti apa dari pemerintah. Kalau dari saya sangat mengharapkan dari Pemda DKI ini bisa menjembatani kami karena beda wilayah kecamatan yang ada di Pasar Rumput. Di sini kecamatannya Tebet, Pasar Rumput kecamatannya kan Setiabudi. Maka kami sangat mengharapkan dari Pemda DKI bisa memfasilitasi agar kami itu bisa tinggal di sana buat sementara selama kami belum bisa membangun rumah kami sendiri. Pak, kira-kira di posko di 2 RW ini, RW 06 dan 012, di sini yang tinggal di sini ada berapa ratus kepala keluarga atau ada berapa orang, Pak? Kalau nggak salah kurang lebih di antara 400 sampai 350 kepala keluarga di luar itu ya, di luar anak sama suaminya, istrinya, pasangannya. Berarti mungkin dapat diestimasi ada sekitar 1.000 lebih orang ya, Pak ya? Iya, kayaknya jumlahnya sebegitu. Oke, baik Pak. Turut berduka untuk kejadian ini. Terima kasih Pak untuk. Iya, pemirsa, itu dia tadi adalah wawancara singkat saya dengan salah seorang pengungsi di sini, dan memang seperti kesaksian dari beliau menyatakan bahwa ada beberapa bantuan yang dibutuhkan dari pengungsi di sini. Yang krusial adalah obat-obatan dan juga makanan untuk anak seperti bubur, susu anak-anak dan juga popok, serta tentunya masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah terkait dengan tempat tinggal mereka nantinya. Kami tentunya masih akan mengabarkan seperti apa situasi pengungsian di Posko Manggarai. Kembali kepada Anda di studio Yasmin dan juga Togi. Ya baik, terima kasih Alsya Keshi melaporkan langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa sebuah gedung penyimpanan dupa gaharu serta peralatan ibadah warga Tionghoa di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini terbakar. Pemirsa, tidak ada korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Gudang penyimpanan dupa gaharu dan peralatan ibadah umat Konghucu di Kampung Bintang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin malam terbakar. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini menarik perhatian warga. Hembusan angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seisi bangunan dan merambat ke bengkel motor yang berada di samping gudang. Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api. Sebanyak 9 unit mobil damkar dan 2 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung pun dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah motor hangus terbakar. Garu, ya garu semua, kertas garu, minyak lilin, nah, barang terbakar semua itu. NT07. Ya, Pak Prabowo, yang Bapak dapat kabar bahwa kebakaran ini dari jam berapa, Pak? Jam 6 lewat dikit. Saya lihat mobil lewat, wow, mobil ini kebakaran lewat, wah saya lihat, wah udah merah semua. Kalau untuk dugaan sementara kita belum bisa, karena kewenangannya ada di pihak kepolisian nanti. Belum diketahui penyebab kebakaran, warga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kebakaran untuk sementara waktu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.